Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi pertemuan pada hari ini, pada kali ini di video ini kita akan membahas tentang analisis dan evaluasi risiko. Nah, jadi analisis dan evaluasi risiko ini adalah salah satu proses yang ada di dalam enterprise risk management yang pada akhirnya output dari kegiatan ini adalah untuk apa namanya tersusunnya laporan analisis risiko tahunan yang mungkin nanti dapat menjadi dasar ataupun informasi bagi manajerial untuk mengambil keputusan ataupun mengambil kebijakan-kebijakan alternatif yang dapat dilakukan di usahanya atau di organisasinya. Nah, baik kita lihat bahannya. Oke, jadi analisis dan evaluasi risiko ya materi kita pada hari ini. Jadi kita akan membahas satu persatu. Jadi pada tahap evaluasi risiko yang perlu dipertimbangkan itu ada 6 faktor, ada 6 kriteria di sini ya. Ada 6 poin ya. Jadi yang pertama itu likelihood dan konsekuensi. Ya, jadi likelihood ini kan ketidakpastian ya, dan konsekuensi itu adalah akibat daripada ketidakpastian tersebut. Jadi melalui analisis risiko kita harus mampu menggambarkan ataupun meramalkan bagaimana ketidakpastian yang akan terjadi dan konsekuensinya itu seperti apa. Nah, kita kan sudah belajar bahwasanya risiko itu muncul karena adanya penyebab ya, peril dan adanya kerusakan ataupun konsekuensinya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempermudah dan mempersulit melakukan pengendalian. Ya, jadi di dalam proses evaluasi risiko, pada tahap-tahap evaluasi risiko ini terdapat faktor-faktor yang mempermudah dan mempersulit. Jadi sebelum kita bukan maksud sebelum pada saat kita melakukan perumusan dalam pengendalian risiko, kita harus juga menentukan faktor-faktor apa saja yang dapat mempermudah pengendalian tersebut ataupun mempersulit ya, sehingga pada saat manajerial melakukan perumusan strategi kebijakan tentang penanganan risiko tersebut, mereka sudah ada gambaran untuk untuk antisipasi bagaimana cara melakukan pengendalian tersebut. Nah, selanjutnya budget ya. Jadi budget ini juga sangat berpengaruh karena sudah seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya proses analisis risiko ini dibutuhkan sumber daya yang memang ahli di bidang manajemen risiko. Sebab karena kalau misalnya tidak tidak menggunakan orang yang kompeten, maka nanti hasilnya tidak bisa maksimal dan tujuan pada akhirnya itu tidak akan tercapai. Nah, budget di sini berhubungan dengan intensif ya, intensif sumber daya manusia yang melakukan analisis terhadap risiko. Jadi perlu dipertimbangkan juga budgetnya itu disiapkan lah sebelum kita melakukan yang namanya analisis risiko. Selanjutnya kriteria atau regulasi perusahaan. Nah, jadi di dalam perusahaan, di dalam suatu organisasi pasti memiliki suatu budaya, suatu aturan, suatu regulasi, suatu standar operasional ya. Jadi dalam proses evaluasi risiko kita harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya aspek politis. Jadi aspek politis ini juga sangat berpengaruh ya terhadap uh, proses analisis risiko karena uh, aspek politis ini berhubungan dengan yang namanya keputusan daripada pihak manajerial untuk masa depan perusahaannya. Nah, mungkin ada lagi ya beberapa uh, hal-hal yang perlu dipertimbangkan, tapi saya merangkumnya di sini. Nah, jadi di bawah ini ada sedikit chart ya atau ilustrasi bahwasanya output itu menghasilkan kontrol yang sesuai. Nah, jadi pada akhirnya dari keseluruhan
hal-hal yang perlu dipertimbangkan ini akan menghasilkan output yang nantinya pasti rekomendasi-rekomendasinya itu sesuai dengan keadaan perusahaan ataupun situasi perusahaan. Nah, kita next ke selanjutnya. Jadi konsep dasar kriteria evaluasi itu jadi ada 3 ya konsep dasarnya. Yang pertama accepted risk ya, tidak memerlukan tindakan khusus. Jadi kalau ini biasanya dia di tahap risiko yang rendah. Jadi ini risiko yang tidak sangat berdampak buruk ya. Jadi ini dia bisa dikatakan masih lampu hijau dia. Terus ada intolerable risk. Jadi operasi tak dapat dilanjutkan walaupun keuntungan besar di depan mata. Nah, jadi ada suatu proses yang mungkin akan mengakibatkan resiko itu langsung tidak bisa dilakukan karena sudah digambarkan, sudah diramalkan bahwasanya walaupun keuntungannya besar sudah di depan mata, tapi mungkin akan berdampak sangat buruk ya bagi perusahaan sehingga operasi itu tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya kriteria antara, jadi reduce loss as possible. Jadi tergantung dari pertimbangan cost dan benefit. Nah, jadi semuanya harus dipertimbangkan ya dari dasar-dasar kriteria cost, biaya, dan benefit keuntungan daripada penanganan risiko. Nah, di sini kita bisa lihat dari konsep dasar kriteria tadi sesuai dengan level-levelnya. Ini kita dapat lihat di bentuk segitiga terbalik ya. Jadi semakin besar, semakin ke kaki segitiganya, maka semakin besar risikonya. Itu tidak bisa ditolerir ya. Nah, itu yang di atas tuh risiko tak dapat dibenarkan. Jadi itu udah risiko tingkat tinggi. Nah, ada risiko tingkat menengahnya hanya bisa ditoleransi jika kontrol tidak mungkin dilaksanakan atau biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan keuntungan. Nah, jadi ini tadi berhubungan dengan pertimbangan cost dan benefit ya. Jadi jika cost yang lebih besar dikeluarkan daripada keuntungan, kemungkinan itu risikonya perlu ditinggalkan ya. Tidak jangan sampai kita mengambil risiko yang gambling ya, akan mengakibatkan kerugian. Selanjutnya ada bisa ditoleransi jika biaya kontrol melebihi keuntungan yang diperoleh. Nah, jadi ini juga berhubungan dengan benefit dan cost. Jadi kalau misalnya cost lebih rendah daripada benefitnya, masih bisa ditoleransi, masih bisa dilaksanakan mungkin dengan alternatif ataupun dengan pengendalian-pengendalian yang sudah dirumuskan. Dan yang terakhir itu ini resiko yang accepted tadi ya. Jadi bisa resikonya bisa dihadapi gitu dengan pengendalian yang mungkin dirumuskan setelah dilakukannya analisis. Nah, jadi ini bentuk risiko analisis ya, analis risiko. Jadi ini bentuknya determine existing control. Jadi yang bisa dilakukan kontrol yang bisa dilakukan sekarang ya, existing itu adalah kondisi sekarang ya. Jadi bisa mempertimbangkan daripada ketidakpastian likelihood-nya, terus bisa mempertimbangkan konsekuensinya, lalu establish level of risk. Jadi kita tentukan dari apa yang sudah kita lihat ketidakpastian tersebut dan konsekuensinya apa, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya risiko itu dapat diambilkah atau ditinggalkankah, atau bisa dilakukan pengendalian, masih bisa diterima, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada analisa risiko ya. Jadi yang tadi kita tentang evaluasi risiko, sekarang kita masuk ke analisa risiko. Jadi cara yang dilakukan itu dengan cara memperkirakan kemungkinan ya, ketidakpastian tadi dan konsekuensi yang akan ditimbulkan. Nah, jadi tadi sudah kita bahas juga bahwasanya dengan cara apa? Dengan cara memperkirakan, meramalkan kemungkinan-kemungkinan
dan konsekuensi yang akan ditimbulkan. Jadi jenisnya ini ada analisis risiko dapat berupa kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Nah, jadi dalam pengumpulan data untuk analisis risiko itu kayak sama kayak kita menyusun tesis ataupun skripsi ya. Jadi data itu bisa berbentuk kualitatif yang bersumber dari observasi ataupun bersumber dari wawancara ataupun pendekatan-pendekatan pendekatan secara langsung oleh sumber daya manusia yang ada. Terus semi kuantitatif. Jadi semi kuantitatif ini bisa datanya itu berupa deskriptif, tapi dia didukung dengan angka ya. Selanjutnya kuantitatif. Nah, ini full murni dari perhitungan atau statistik ataupun data yang diperoleh itu berbentuk angka ya. Jadi jenis-jenis analisisnya itu dapat berupa sama seperti kita menyusun tesis ataupun skripsi. Nah, jadi di sini ada yang saya kuningin ini. Hal ini sangat tergantung ketersediaan sumber daya yang kita miliki, termasuk akurasi data yang dimiliki. Jadi di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi tidak semuanya memiliki data kualitatif ataupun tidak semuanya memiliki data kuantitatif. Nah, jadi nanti kita bisa menganalisis bagaimana data yang disajikan atau data yang tersedia ya. Jadi berdasarkan data-data tersebut barulah kita bisa melakukan analisis dan evaluasi terhadap resiko. Nah, tujuannya ya, jadi tujuan dilakukan analisis itu memperkirakan level of risk yang akan terjadi. Jadi tadi sudah kita bahas di awal. Jadi tujuan dari pembahasan kita pada hari ini adalah untuk menentukan level daripada risiko tersebut yang kemungkinan akan bisa kita hadapi ataupun yang kita tinggalkan gitu ya, yang masih bisa kita lakukan pengendalian ataupun sudah tidak sama sekali. Nah, selanjutnya memberikan informasi dan pemahaman yang cukup pada kita untuk ini ada beberapa ya. Jadi informasi itu untuk membantu kita menentukan lebih detail tentang what go wrong dan how. Jadi apa yang sedang terjadi, apa yang salah ataupun bagaimana ataupun kenapa ya resiko itu terjadi. Jadi dari informasi-informasi itu kita bisa tahu dan menentukan lebih detail tentang hal tersebut. Selanjutnya mengambil keputusan. Nah, ini sudah kita bahas di minggu-minggu lalu bahwasanya dari proses semua ini daripada kegiatan ini pada akhirnya akan menjadi keputusan ataupun menjadi menjadi kebijakan yang dilakukan oleh pihak manajerial. Selanjutnya menentukan tindakan yang sesuai untuk mengurangi konsekuensi yang ditimbulkan. Nah, ini jadi sudah masuk kepada tahap pengendalian, bagaimana caranya kita menentukan tindakan-tindakan apa yang sesuai untuk mengurangi ataupun mengantisipasi ataupun meminimalisir konsekuensi yang akan ditimbulkan daripada suatu risiko tersebut. Nah, ini yang terakhir mungkin ya. Jadi perlu dipertimbangkan juga sebelumnya. Jadi dari hal lain yang tadi ada juga perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu periksa ruang lingkup sesuai dengan tujuan. Nah, jadi sebelum kita melakukan suatu analisis, suatu penyusunan laporan analisis risiko, kita harus menentukan dulu ruang lingkupnya ya. Jangan kita tidak jelas tujuan daripada ruang lingkup itu, ruang lingkup yang kita mau kita analisis itu tidak jelas ya, masih random dia. Tapi kalau kita sudah menentukan, mungkin hasilnya akan lebih efektif dan pastinya proses yang dilakukan juga lebih efisien. Nah, selanjutnya di sini ada yang perlu dipertimbangkan kembali, tinjau asumsi kritis dan pastikan asumsi tersebut kredibel berdasarkan informasi yang tersedia. Nah, jadi daripada informasi-informasi yang kita dapatkan, kita harus pastikan dia kredibel atau enggak ya, data itu valid atau tidak. Jangan sampai rupanya data tersebut hanya asumsi ataupun hanya opini ya. Jadi itu harus berdasarkan data-data yang kredibel, data-data yang valid, data-data yang sesuai dengan fakta. Selanjutnya periksa apakah analisis dapat diulang. Nah, jadi setiap temuan, setiap informasi, setiap
proses analisis risiko, kita harus mempertimbangkan gitu. Kira-kira nanti di tahun selanjutnya analisis ini bisa diulang atau tidak gitu. Jadi kalaupun misalnya bisa diulang, kita akan bisa melakukan yang namanya pengendalian-pengendalian yang tentunya akan terus berkembang setiap tahunnya. Nah, selanjutnya periksa apakah hasil tidak sensitif terhadap cara atau hasil di format. Nah, jadi ini maksudnya adalah setelah daripada hasil ataupun output yang dihasilkan dari analisis risiko ini, ya, sebenarnya tindakan-tindakan ataupun pengendalian-pengendalian itu langsung berakibat ataupun langsung berdampak nggak dia terhadap proses yang mungkin akan meminimalisir resiko, ya. Jadi kalau misalnya tidak terlalu berdampak ataupun sangat berdampak, itu bisa membuat ataupun bisa menjadikan rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak dipergunakan lagi, ya, ataupun sangat dipergunakan, karena kita juga harus mempertimbangkan tadi, ya, benefit dan cost daripada keseluruhan proses tersebut. Oke, mungkin pertemuan kita video kali ini cukup sampai di sini, ya. Kita tidak membahas tentang bagaimana cara menghitung analisis risiko berdasarkan data kuantitatif, tapi kita harus paham dan mengerti bagaimana alur yang dapat dilakukan. Dan jika kalian ingin mengetahui bagaimana cara perhitungan bobot daripada suatu risiko, mungkin kalian bisa pelajari lebih lanjut, mencari informasi ataupun mencari materinya di sumber lain. Nah, demikian mungkin pertemuan kita pada video kali ini, ya. Semoga dapat bermanfaat. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan bagaimana konsep dasar daripada evaluasi dan analisis risiko yang dilakukan pada grand design-nya enterprise risk management. Nah, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.